Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 7 dari kelas PSTIC untuk mata kuliah Internet of Things. Jadi di sini kami akan mempresentasikan progres untuk di minggu ini, di mana kelompok kami sampai sekarang kami sudah selesai untuk membuat prototipe alat yang ingin kami gunakan. Bisa dilihat di sini untuk prototipe alatnya. Ada beberapa sensor yang kami gunakan. Yang pertama itu ada infrared, lalu ada RFID, lalu selanjutnya juga ada flame sensor, ada DHT sensor, dan juga ada MQ2. Dan juga untuk aktuatornya itu sendiri kami menggunakan buzzer, dan juga kami menggunakan servo itu sendiri, motor servo. Dimana untuk alat ini kami menggunakan logika di mana setiap RFID dan juga infrarednya itu dia akan bergerak membaca data dan juga akan mengirimkan datanya ke servo yang seolah-olah sebagai pintu otomatis nantinya. Dan juga untuk pembacaan sensor yang lainnya itu akan dikirimkan datanya dan memiliki threshold masing-masing untuk mengaktifkan aktuator lainnya seperti buzzer dan juga LED. Jadi untuk alat kami sekarang ini kami fokus kepada bidang smart home itu sendiri atau rumah pintar, dimana ini sensor-sensor ini kami pilih karena menurut kami ini sensor-sensor yang dibutuhkan untuk menerapkan smart home itu sendiri. Jadi bisa kami lihat di sini, ini untuk alatnya sudah di jalan, dan juga bisa kita lihat di sini untuk di monitornya, serial monitornya, untuk setiap sensornya itu sudah memiliki data dan dikirimkan ke serial monitornya itu sendiri. Dan juga di sini kami menggunakan 2 ISP karena memang kalau misalnya kita menggunakan satu saja itu tidak kuat. Jadi kami memiliki 2 codingan itu sendiri, yaitu kami bagi setiap ISP menggunakan beberapa sensor saja. Jadi ada yang memakai 2 sensor dan juga ada yang memakai 4 sensor dan juga 1 aktuator, seperti itu. Ya, jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk setiap penjelasan yang saya jelaskan di sini tentang sensor dan juga aktuator serta codingan-codingan ini, itu adalah merupakan pekerjaan yang saya buat sendiri, mulai dari perakitan sensor dan juga pengerjaan codingannya ini. Namun untuk codingan ini kami mengerjakannya bareng-bareng, tapi untuk membuat sensor dan juga masukkannya ke breadboard ini, menentukannya itu pekerjaan saya. Mungkin seperti itu untuk job desk saya sendiri. Baik, perkenalkan nama saya Nuzaim Diri, NPM 231506179. Jadi di sini untuk progres saya untuk alat dari smart home ini, yang pertama di sini saya sudah merancang database untuk sensor-sensor dan juga untuk ditampilkan di bagian front end. Di sini saya sudah membuat untuk kolom, tabel, kontrol, terus sensor, terus user, dan juga di sini saya merancang untuk bagian database dan API. Jadi di sini yang pertama di sini ada API untuk mengontrol action dari si sensor-sensor tadi. Selanjutnya di sini ada get untuk data. Di sini jadi setelah dari Arduino IDE tadi, data-datanya akan diambil lewat API ini. Selanjutnya kan tadi ada 2 Arduino ISP. Nah, di sini menggunakan yang pertama ini untuk ISP 1 dan yang kedua ini untuk ISP yang kedua. Terus di sini update data ini yaitu database backend untuk dia menyimpan ke bagian database sebelum diupdate ke si front end. Selanjutnya di sini ada konfigurasi untuk si database-nya. Di sini untuk menyambungkan ke bagian database. Selanjutnya di sini juga saya sudah merancang untuk backend untuk login dan logout. Nah, ini untuk bagian logout. Nah, jadi untuk progres saya di minggu ini saya sudah merancang yang pertama database, lalu bagian backend, dan juga bersama-sama tadi seperti yang Michael bilang, kami merancang kode di Arduino IDE nya. Mungkin
cukup sekian untuk progres dari saya di minggu ini. Selanjutnya akan ke bagian front end-nya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arhan, NPM 231506183. Jadi progres saya pada minggu ini itu mengerjakan bagian tampilan pada web dashboard dan login. Jadi untuk tampilan login di sini terdapat form username dan password yang udah saya buat, dimana username dan password ini udah di input nama username dan passwordnya itu yaitu admin. Lalu passwordnya juga kalau kita masuk ke data dashboard, jadi di sini dapat dilihat bahwa terdapat di dashboard ini terdapat tampilan di mana ada perkenalan. Di sini ada halo administrator smart home, lalu ada tampilan dari suhu ruangan atau suhu rumah yaitu suhu, kelembapan, lalu ada informasi tentang kontrol utama yaitu di sini ada kontrol untuk lampu secara jarak jauh, lalu ada kontrol untuk pagar bisa terbuka atau tertutup, dan di sini ada grafik sensor di mana grafik sensor ini terdapat histori data dari suhu dan kelembapan, lalu ada histori dari data status atau gas atau asap. Lalu terakhir di sini ada status keamanan di mana menampilkan informasi dari sensor gas, api, getaran, dan buzzer. Lalu di sini ada tombol untuk logout dari dashboard admin. Sekian progres mingguan dari yang saya kerjakan minggu ini. Jadi di dashboard ini ada dua item yang dapat dikontrol secara jarak jauh yaitu lampu. Di sini kita klik tombol on, maka di sini lampunya akan menyala. Kalau kita matiin, dia bakal kembali mati. Lalu yang kedua ada servo. Di sini kita klik untuk buka pagar. Nah, di sini terlihat bahwa servonya ini bergerak yang menandakan bahwa pagar ini telah terbuka. Di sini kita tutup lagi, maka servonya akan tertutup kembali. Nah, jadi selanjutnya kami menggunakan RFID. Jadi untuk RFID ini untuk ibaratnya membuka pintu. Jadi di sini menggunakan tab kartu yang sudah didaftarkan. Jadi saat kartunya di tab, dia akan membuka si servo. Nah, jadi dia otomatis akan menutup kembali saat kartu tidak ada di RFID. Selanjutnya di sini juga kami untuk inisialisasi dari membuka pagar, kami di sini menggunakan si infrared. Jadi di sini saat ada benda atau mobil atau apa yang lewat, dia akan membuka pagar. Tapi di sini kami masih menggunakan satu servo karena servo yang lain belum datang. Nah, selanjutnya untuk sensor yang lainnya itu ada beberapa, dan juga di sini yang kami gunakan selain daripada RFID dan juga infrared, kami menggunakan flame sensor dan juga menggunakan MK2, di mana MK2 ini untuk mendeteksi gas, kebocoran gas, dan juga flame sensor ini untuk mendeteksi api itu sendiri. Nah, di sini bisa kita coba untuk menyalakan apinya. Nah, bisa dilihat untuk flame sensor ini bekerja dengan baik karena apinya itu ketika sensor yang mendeteksi api, maka buzzer akan membunyikan alarm. Dan juga selanjutnya untuk yang MK2, di sini kita menggunakan gas. Nah, untuk gas ini untuk di codingan itu sendiri kami menggunakan threshold. Kami menetapkan threshold untuk gasnya. Jadi gasnya ini kami menetapkan threshold ada di sekitar 80, dan juga untuk sekarang ini gasnya ini hanya ada di 68 ataupun 69 seperti itu. Tapi untuk gasnya ini dia itu sudah terbaca dengan baik, namun belum memenuhi threshold yang kami buat saja. Jadi selain daripada sensor-sensor yang disebutkan tadi, di sini kami juga menggunakan sensor DHT22 yang berfungsi untuk monitoring suhu ruangan, yang dimana data sensornya itu sendiri akan bisa ditampilkan di front end
melalui grafik suhu ruangan seperti itu. Jadi cukup sekian untuk presentasi project kami untuk progres di minggu ini. Mungkin ada beberapa kekurangan yang akan kami sempurnakan di progres selanjutnya. Mungkin cukup sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.